sakit parut. Sakit parut ini luar kota Hadramaut. Di Madagarang jar Hadramaut tuh ja acil-acil. Ya nak tahu Hadramaut lah. Nak tahu lah. Kuaro simpang kanan. Amuntai betaros sampai ke Banjar sana pian. Mbah sampai di Banjar belok ke bandara. Di bandara takoni Hadramaut di mana tuh? Insyaallah pada akan orang di Hadramaut tuh cilai parat lawan Makkah. Yalah guru. Nah, guru. Jadi di Hadramaut tuh parat lawan Makkah. Mulai Hadramaut ke Makkah atau mulai Tarim ke Makkah ya kurang lebih ya mungkin sekitar 30 jam. Kurang lebih 30 jam jalannya mulus. Kurang lebih seitulah. Jadi di Hadramaut tuh orang sangat perhatian dengan makanan yang halal. Jadi pada suatu hari pernah kejadian ada seorang laki-laki di luar kota Hadramaut sakit parut kada baambihan. Bawa ke dokter kada mau ampih. Ya dokter aku kada mau obati penyakitmu nih sakit bener deh. Sakit parut. Kada nyaman sakit parut yalah. Bawa ke masjid bertambah sakit parut. Bawa ke rumah kada ruan orang sakit parut nih. Berapa banyak orang mati gara-gara sakit parut yalah. Banyak orang mati. Kenapa gara-gara sakit parut? Nah, jadi ada bahari itu orang sakit parut. Kada mau ampih-ampih sakit parut nih. Kemudian betakun, kamana obatnya nih? Jadi ujar para ulama dalam kitab tuh ulun baca waqad ajizal atibba fi mu'alajatih. Sungguh para dokter, orang-orang tabib yang di zaman itu sudah kada kawal lagi kawalahan dah mau obati sidin nih. Minumi banyu kumpai tetap bertambah. Minumi banyu napa-napa kah? Kada mau ampi-ampi. Jadi suatu hari ada orang bertakun, karena tahu obatnya hantar aja sidin. Obatnya sakit parut nih makanan yang halal. Cari makanan yang halal. Betakun di Madagarang makanan yang halal tuh banyak. Ujar yang Mama Dehi tadi ada di Hadramaut, cari di sana banyak makanan yang halal. Orang Hadramaut sangat perhatian dengan makanan yang halal. Pada ketika itu juga karena separuh sakit benar, ketika itu langsung terak ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut bertemu dengan Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, napa kabar? Jadi yang laki-laki tadi ulun Syekh, ulun bibnya Syekh Abu Bakar bin Salim Habaib lah, Habib. Karena di zaman dahulu 500 tahun yang lalu itu kata Habaib, Habib itu belum ada di Hadramaut. Jadi kata Syekh dan Syekh itu adalah mungkin dipakaikan kepada Habaib, mungkin dipakaikan kepada orang Jawa biasa. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim, napa garang kabar? Aku nurun bibaina, ulun Syekh sudah berbulan-bulan sakit parut dah. Pisahkan gini-gini. Syekh Abu Bakar bin Salim kan tumpi muridku. Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman, Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Maula Al-Arsyah, Maula Al-Arsyah Al-Jufri. Jadi datang ke sana, bertamu lawan Habib Abdul Rahman. Bertakon naik, apa kabar? Jar sidin, ulun sakit parut dah, beberapa bulan dah sakit parut. Jadi ujar Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri, kamu nanampe itu, kumpai gua tuh dimakan. Kumpai aja pian makanannya, makai daun-daunan tuh. Makani, langsung ketika imbah dimakani, babangat sekalinya sakit parut tadi. Imbah babangat bawa ke WC, keluaran penyakit dalam parut, ampih langsung. Nah, pegarang tentang ampih kayak itu, ternyata daun-daunan yang ditanam di kebun Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Al-Maula Al-Arsyah itu sangatlah halal. Sehingga menjadi obat dari segala penyakit. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, bahagianya kita pada bulan Maulid bukanlah karena nyaman memberakat. Ya lanjut. Jadi memberakat tadi hati-hati. Kita makan hal yang haram, ya jadi yang alih kita untuk hadir ke majelis ta'lim dan lain-lainnya. Nah, jadi gembiranya kita dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamma da'a dalam qasidah burdah itu disebutkan. Lamma da'allahu dan li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Kata Imam Buziri rahimahullahu ta'ala, tatkala Allah menyuruh kepada kita
mengajak kepada kita untuk berbuat taat kepada seorang makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah, dan kita dijadikan sebagai umatnya, Nabi yang paling mulia, maka kita pun otomatis dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, sebagai umat yang paling mulia. Umat yang lain kada kawa masuk ke dalam surga kecuali umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului mereka masuk ke dalam surga. Para hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cerita yang sangat luar biasa dalam ketika saat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam qasidah Maulid Adhiyaul Lamil karangan Al-Habib Umar hafizahullahu taala wa ra'ah fi sihhatin wa afiyah. Kata beliau, ini ceritanya luar biasa. Kita disuruh untuk gembira ketika hari dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qad absharat thuwaibatun sayyidaha abil abalahabin a'taqaha farhana. Tatkala lahirnya Rasulullah ke dunia ini, jadi si Thuwaibah, siapa garang Thuwaibah itu? Ya, tahu Thuwaibah aja. Tahu orang di rumah kami itu. Lain itu Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya, susuruhannya Abu Lahab. Jadi Thuwaibah ini pian tatkala dilahirkannya Rasulullah, Thuwaibah langsung tulak ke rumah Abu Lahab, mengatuk rumah Abu Lahab, lahap ya. Ya Thuwaibah nih. Adakah di silaran Abu Lahab, adakah? Ada guru mana di rumah kami itu yang penyarikan tuh kami gilir Abu Lahab. Jangan pian orang digiliri Abu Lahab. Lahab tuh kalau kita dalam bahasa Arabnya orang yang menjeronok, yang apa namanya memancarkan cahaya. Karena Lahab itu orang yang bungas. Tapi kebungasan itu tidaklah menjamin kita akan selamat dunia akhirat. Tatkala orangnya bungas tapi akhlaknya kada baik, masuk ke dalam api neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata Allah Ta'ala, celaka dirinya Abu Lahab. Kenapa ya? Karena ini orang yang memusuhi lawan Rasulullah. Sekalipun hidupnya dari kecilnya dari ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, Abu Lahab adalah menjadi musuhnya Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini tatkala lahirnya Rasulullah diberi kabarkan oleh Thuwaibah bahwa Rasulullah telah lahir. Ujar Abu Lahab, wahai Thuwaibah, engkau merdeka. Dimerdekakan langsung karena bahagia tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan dari Allah? Lan yansa khaliquna farhatahu, lan yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadithu atana. Jadi Allah tidak mengabaikan sebuah kebaikan yang dikerjakan oleh Abu Lahab ini. Seorang yang kafir yang memusuhi dengan Rasulullah, namun kegembiraannya tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengabaikan dengan kebaikan tersebut. Apa yang Allah Ta'ala balas dengan kebaikan Abu Lahab sekalipun mati dalam keadaan tidak beriman, kafir dengan Rasulullah, memusuhi dengan Rasulullah, disebutkan dalam hadis Al-Imam Bukhari, annal adab mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Bahwa azab yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Lahab di setiap malam Senin mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Lahab nih siksa orang, dipukuli orang, di api neraka. Api neraka itu biar kayak pagarang kisahnya api neraka tuh. Ada orang wahini bangga pada. Aku ujar wahini apa aku gawi ya terus. Pokoknya apakah yang ada baik aku nipang jurang apa tang itu haikam. Jadi sidin kena aku mahajataka mudah-mudahan malaikat tu kana kasasalikan wan aku kagincangan manimbai sampai kat sebelah pas tak surga. jadi sidin nih kada batang pian nih kepala ahayu segala kemaksiatan sidin ampunnya. Kenapa? Jadi sidin aku kena mengharapkan kena malaikat manimbai aku timbai tapi lanting pas tak sebelah pas tak surga. Kayak pagarang dalamnya api neraka itu, kayak pagarang api neraka itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ujar Rasulullah,
innar rajula la yatakallamu bi kalimatin yahwi biha fin nar 70 kharifan yaumal qiyamah. Ada seorang laki-laki kainah di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam api neraka karena satu kalimat yang diucapkannya. Berapa? Turun dari atas api neraka sampai ke bawah 70 tahun gak ada sampai ke bawah. Itu dalamnya api neraka. Jangan macam-macam lawan api neraka. Iyalah. Itu dalamnya api neraka. Ujar Allah Ta'ala, la'anna jahannama minal jinnati wad nasi ajma'in. Sungguh pasti aku akan penuhi api neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Penuh api neraka. Jadi dalam api neraka ini satu-satunya orang yang diberikan air minum. Air minum mineral. Tahu pokoknya air minum tuh. Hanya Abu Lahab aja. Jadi kan ada orang di api neraka tuh yang dapat air minum. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Ujar Allah Ta'ala menceritakan orang-orang yang dalam api neraka diperlihatkan keadaan orang-orang yang di surga. Mereka minta, ya Allah, wahai orang-orang surga, tolong berikan kami air minum. Kami dalam keadaan kehausan. Berikan kami buah-buahan dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Ujar orang-orang surga, sungguhnya air minum dan rezeki yang kami diberikan itu diharamkan dari Allah kepada kalian, wahai orang-orang kafir. Namun Abu Lahab ini satu-satunya orang yang mendapatkan air minum setiap hari Senin dengan berkat apa? Berkat gembira di hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam cerita itu hari Senin keluar. Kenapa keluar? Nah sini, banyu dari jari sidin keluar. Jadi Abu Lahab ini gembira tatkala hari Senin. Sampai wayah ini masih diadab bila hari Senin keluar banyu. Itu karena gembira dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ujar Habib Umar, "Hada ma'al kufri fa kaifa farhatin min dhi fuadin imtala bihi imana." Ini adalah orang kafir. Allah Ta'ala balas sekalipun orang tersebut dalam api neraka. Sabarataan penduduk api neraka diharamkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan air minum, tapi Abu Lahab mendapatkan air minum. Orang kafir mengusir dengan Rasulullah, bahkan ayat Al-Quran melaknatnya. Akan tetapi inya gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika kegembiraan tersebut akan terdapat dalam hati seorang iman, seorang beriman sejati yang penuh dengan keimanan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengharap agar kegembiraan yang ada pada malam hari ini Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Apa yang kita takbirkan, apa yang perlu kita terapkan tatkala Allah Ta'ala berikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa ini. Dalam ujar napas tadi sambutan tadi ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Ujar sidin napa ya? Man ahabbani, apa itu? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis ini adalah merupakan tentang bukti kepada kita bahwa kita bahagia dengan lahirnya Rasulullah, dengan dijadikannya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar sidin tadi hadisnya yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, kata beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah Rasulullah itu banyak ya. Sunnah Rasulullah itu kadang kita gawi tapi kita akan dapat pahala. Kenapa ya? Karena kita ada berniat.